Saya dengan Glenn Sumendap. Ya. Ini mobil adalah mobil Toyota Corona tahun 77, 2000 cc, disebutnya Corona 2000, serinya RT104. Mobil ini adalah mobil pemberian dari nenek saya. Ketika itu saya diberikan mobil ini tahun 2009. Saya masih tinggal di Jakarta, mobil ini dikirim dari Malang. Ini adalah mobil pertama nenek saya dari baru. Jadi saya megang mobil ini ya istilahnya ya turun-temurun ya, riwayat gitu. Waktu itu anak saya yang kedua lahir tahun 2009. Terus nenek saya ngaduin mobil ini, katanya, "Nak, titip mobil ini sampai anakmu bisa nyetir," katanya. Nah, anak saya sekarang umurnya udah berapa tuh berarti? Mau 12 tahun. Ya antara umur 14 saya mulai ajarin dia nyetir mobil gitu. Nah, di sini mungkin udah agak berbeda sedikit ya. Saya ganti spionnya ini Toyota juga, orisinil Toyota Celica tahun 73. Terus saya kasih over fender aftermarket, sekarang banyak kok di mana-mana gitu. Bannya ring 15, yang depan lebar 8,5, velgnya belakangnya lebarnya 10,5. Nah, bannya saya pakai semi slick ya, karena saya juga senang balap gitu. Tapi kalau kelemahannya ya di kondisi basah mungkin agak licin, tapi ya nggak masalah buat saya gitu. Mesinnya masih standar, saya hanya kasih aksesoris-aksesoris supaya kelihatan atmosfer balapnya kelihatan kental gitu. Saya kasih air filter ya, aftermarket juga supaya udara yang masuk bersih. Terus saya kasih lampu tembak ini buat kalau malam. Biasanya kalau zaman dulu rally malam tuh kita perlu lampu yang jauh gitu. Gunanya apa? Supaya kalau kita dalam kondisi kecepatan tinggi kita nggak telat cahaya gitu kan. Lampunya saya pakai Hella, yang bawahnya pakai Oscar gitu. Ya, lagi ya saya kasih bonnet pin. Ini aksen balapnya juga semakin kental ya. Jadi kalau di balap tuh kita pakai gini supaya kalau kita ada apa-apa, misalnya crash atau apa, dibukanya pakai ini, nggak pakai locknya orisinil mobil gitu. Terus di sini juga ada, nah ini mungkin banyak orang awam kurang paham ini untuk apa gitu. Ini ada gambarnya kan, gambar electricity ya, gambar listrik gitu. Gunanya untuk mutus arus gitu. Jadi kalau kita kecelakaan, ada yang nolongin, misalnya bensinnya kan ngalir terus tuh. Misalnya drivernya kolaps gitu, pingsan gitu. Jadi ditolong ditarik pakai ini, mesinnya langsung mati gitu. Fungsi ya. Terus ke dalamnya ya saya ganti bucket seat ya, merek Sparco ini. Ini ya ada riwayatnya juga, jok yang sebelah kanan itu dulu saya pakai untuk Kejurnas tahun 2018, 19 sama 20. Mobilnya udah saya jual, tapi joknya enggak karena waktu itu saya juara nasional gitu. Jadi ada riwayatnya juga, ini bekas juga navigator saya gitu. Ya banyak lah di dalamnya. Kita keliling sebelah sana ya. Ya di sebelah sini sama ya. Setirnya saya ganti Momo prototipo, itu biasa dipakai mobil-mobil zaman dulu tapi kelasnya Ferrari tuh setirnya ini gitu, Momo. Ya saya suka bentuknya aja karena retro banget gitu. Terus ya indikator-indikator kayak RPM saya pakai autometer, boost gauge-nya autometer gitu. Ya fungsi semua gitu. Ini terus kita coba nyalain aja ya. Nah, suara mesinnya kan rada kayak suara mobil pincang ya. Itu soalnya saya
ganti camshaftnya tuh kalau sini bilang noken AC saya ganti yang 300 derajat gitu. Jadi memang rough gitu, suaranya sih memang lebih sangar gitu. Ya agak boros sedikit, cuman tarikannya enak atasnya gitu. Gitu sih, ya mesinnya masih standar. Rencana saya mau ganti mesin 2JZ gitu, mesin Lexus yang 3000 cc 6 silinder gitu. Ini kan masih 2000 cc 4 silinder gitu. Karburatornya Weber 38 apa 40, 3840 gitu. 2 barrel ya karburatornya. Terus di dalamnya juga saya kasih roll bar besi, ini namanya roll bar ya. Roll bar ini saya desain begini, ini bahannya dari seamless buatan Jerman ya. Jadi ini asli Jerman. Desainnya memang nggak seperti sekarang, desainnya masih konvensional seperti mobil balap zaman dulu. Di tahunnya tuh seperti ini desainnya gitu. Kalau fungsinya sekarang udah nggak bisa kepake karena ya sekarang udah lebih ketat gitu. Saya sudah berada di dalam kabin mobil Corona 2000 saya. Ini posisi duduknya udah nggak bisa di-adjust. Ini sudah disesuaikan dengan body geometry saya ya. Jadi body geometry saya itu begini. Jadi kita duduk seperti ini, nggak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, kalau kita nyetir ngebut tuh rasa takutnya tinggi. Kalau saya merasanya kita udah ngebut gitu, padahal kecepatannya masih segitu. Tapi kalau kita duduknya begini, dengan angle segini ya, ini angle-nya gini nih, sudutnya tangan kita begini, kita mau belok begini juga masih bisa gitu, belok begini masih bisa. Terus kita rasa takutnya hilang, kita bisa nyetir semaksimal mungkin gitu. Belok-belok kita nggak perlu lihat detail gitu, karena ya feel-nya udah dapet di saya gitu. Nah ini begini semua dapet, duduknya juga nggak pegel, saya bisa nyender, ngoper-ngoper gigi juga enak. Terus ini kalau buat misalnya saya main lagi ngedrift di musim angkut gitu, ini narik handbrake-nya juga enak gitu, tinggal pas gitu ya. Yang penting beloknya nggak kemana-mana gitu. Karena kaki saya juga termasuk panjang untuk orang Asia ya. Jadi ini kalau mungkin orang Asia yang lain yang tingginya di bawah saya gitu nggak nyampe kakinya. Kalau dimajuin kakinya nyampe, nanti setirnya terlalu deket jadi begini gitu. Nah ini udah cocok dengan saya. Kira-kira begitu ya penataan body geometry di mobil saya ini untuk kalau saya pakai ngebut. Dipakai harian pun juga nggak pegel gitu. Ini saya desain roll barnya sesuai tahunnya ya. Roll bar ini pakai besi seamless Jerman. Saya desain, tapi saya nggak desain seperti roll bar zaman sekarang karena kurang cocok ya sama mobilnya di tahunnya gitu. Jadi desainnya nih mobil-mobil balap zaman dulu seperti ini aja cukup gitu. Seat beltnya saya pakai yang 3 inch ya biar kesan balapnya juga lebih kental lagi gitu. Dan dalamnya sih cuma itu aja, paling shift knob, handbrake-nya saya ganti yang hidrolis, jadi udah pakai minyak. Jadi kalau kan sebelum ini kan saya juga sempat pakai karena saya kerja di museum angkut. Jadi kalau ada show saya harus pakai juga mobil ini, saya ganti velg yang kecil ring 13. Ya udah saya main ngedrift gitu. Mobilnya siap banget gitu. Kaki-kakinya juga udah ya oke lah. Jadi settingan spuringnya juga udah saya setting untuk gampang ngebuang mobilnya buat ngedrift. Kalau buat jalan hari-hari emang nggak enak, makanya mobil ini saya pakai untuk Sabtu Minggu aja, weekend gitu. Mobil hobi lah gitu. Terus ya ini juga saya pakai antena, ini antena disebutnya antena Majolka gitu. Zaman itu kita kan belum punya HP itu ya kan. Terus kalau kita konvoi gitu, kita kontak-kontak sama teman-teman lain mobil tuh pakai radio kan, pakai rig, antenanya ini gitu. Nah itu dipakai juga di mobil rally gitu, karena saya suka rally gitu. Nah, untuk mesinnya kan masih standar, belum, nanti rencananya 2JZ ya. Masih standar semua sih, tuh berantakan mesinnya masih belum sempet dia bapain ya. Cuman yang penting jalan normal, bisa ngebut, bisa ngedrift, udah puas.
Paling yang spesial cuman ini aja. Karburatornya Weber ya, asli Itali, 2 barrel, sama dapat KNN-nya juga nih, air filternya gitu. Udah, nggak ada yang spesial lainnya. Paling MSD aja nih, pengapiannya pakai MSD. Jadi ini ada limiter sama launch controlnya saya pakai. Jadi kalau mau buat start gitu ya bisa meledak-meledak keluar api gitu kan. Sama coilnya, sama kabel busi udah racing gitu. Kira-kira gitu. Ya ada intercoolernya, jadi intercooler masih dummy. Berikutnya nanti review berikutnya mudah-mudahan 2 jasetnya udah nempel. Ya kira-kira gitu. Mobil kesayangan saya ini saya review ya. Mudah-mudahan berkenan di semua. Jadi ya siapa yang hobi mobil gitu, mobilnya harus disayang-sayang. Jadi misalnya kita mau punya mobil balap tapi bisa dipakai harian, tuh enak banget, nyaman banget buat saya gitu. Jadi balap itu kan sekarang apalagi pandemi. Pandemi balapnya belum jelas kapan, apalagi udah 2 tahun ini kan berhenti. Jadi ya di jalan kita kesana kayak naik mobil balap tuh enak banget gitu. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di review berikutnya. Semoga udah ada upgrade yang lain di mobil ini. Terima kasih, Gox Auto Drift.